Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini seperti biasa kita lagi di GR4 Cilengsi atau di garasi taksi ya. Beberapa orang bilang garasi taksi dan beberapa orang bilang GR4 Cilengsi. Memang namanya seperti itu. Awalnya kita karena memang garasi taksi memang untuk spesialis ekstraksinya ya. Oke, teman-teman yang mau ngerapin mobilnya monggo mampir ke garasi taksi. Kita ada di Cilengsi. Ini lagi ada Honda, ada Avanza, ada juga Limo Gen 2. Nah, hari ini saya mau coba review satu unit mobil. Kita lihat kekurangan dan kelebihannya apa aja. Ini mobil Datsun apa nih? Datsun Go. Jadi 3 baris, Datsun 3 baris. Kalau nggak salah 2016. Saya lupa nih, tapi mungkin teman-teman beberapa lagi nyari mobil buat sehari-hari. Nah, kira-kira mobil ini bagaimana sih sebenarnya gitu? Masih oke nggak buat teman-teman untuk mobil keluarga lah, dengan budget sekitar 65 juta. Nah, jadi langsung aja teman-teman, mobil Datsun keluaran Datsun, dia afiliasi sama Nissan. Jadi kebetulan nih mobil masuk LCGC ya. Jadi ada Datsun Go, ada Datsun Pak Go Panca, terus ada lagi Datsun Cross yang tertinggi. Nah, kebetulan ini yang 3 baris dipakai online. Nah, ini 3 silinder, cc-nya 1190 sekian, mungkin 1200 kalau kita bilang. Teman-teman bisa kita lihat dari depan dulu ya, dari sisi depan kita coba lihat dulu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi bodi dari depan, ini mobil dari samping sini ya, mobil oke banget. Kalau kita lihat dari segi drillnya juga oke, terus kita lihat dari apa nih, dari sarang tawonnya nih juga oke. Mobilnya kekinian banget untuk tahun 2016. Lampunya juga udah oke. Terus dia dikasih body kit, jadi bawahnya dikasih body kit. Jadi ini mobil udah dari segi depan ini udah oke. Nah, dari segi, terus kemudian dari samping juga, dari samping, jadi dia ada strippingnya, ini ada garis ini yang bikin mobil ini bagus. Nah, mungkin secara aerodinamisnya juga akan lebih bagus lagi. Jadi oke dari segi tampilan dari depan dan samping ya. Kita coba lihat dari segi depannya. Dari segi depannya ini cukup oke. Nah, cukup oke dengan tambahan body kit. Ini karena memang mobilnya agak karena buat taksi online ya, jadi agak kurang rapi lah. Tapi pada dasarnya oke. Nah, kemudian kita coba bisa lihat dari samping ya. Nanti kita nah, ini kelemahan mobil ini. Kalau kita lihat dari samping, ini yang agak kurang menarik. Jadi karena ini yang 3 baris itu lebih panjang. Sebenarnya kalau kita lihat yang 2 barisnya lebih manis, lebih oke. Malah saya lihat untuk mobil-mobil LCGC yang 2 barisnya lebih bagus dibanding mobil yang sejenis. Nah, cuman ketika mobil ini jadi 3 baris, ini jadi kayak nggak proporsional ya. Menurut saya sih, tapi ini kan masing-masing pertimbangan teman-teman ya. Nah, apalagi ini ada masalah dari kaki-kaki. Nah, di kaki-kaki ini kayak terlalu kecil lah. Memang mobil-mobil baru sekarang kadang-kadang bikin apa ya, ini mungkin lebih ke supaya harganya bisa irit mungkin ya, kita nggak tahu juga. Dia biasanya ngambil 2, jadi dari harga juga biar irit. Kemudian dengan ban yang seperti ini, dia nyari mobil ini biar irit, supaya mobil ini kan kalau misalnya dia kasih tapak lebar, terus kemudian ringnya juga lebar, mobil akan lebih boros karena dia ngejar LCGC-nya. Nah, dari segi samping ini menurut saya agak ada kekurangannya dari segi samping. Dari samping depan oke, dari samping sebelah kanan oke, tapi dari samping percis mobil ini agak kurang menarik ya. Nah, kalau dari belakang, nih kita lihat dari belakang. Ini belakang justru lebih oke lagi nih dibanding depannya. Apalagi belakang ini udah dikasih topi atas, sama dikasih body kit. Jadi ini dari belakang ini menurut saya justru oke, justru bagus. Jadi dari tampilan belakang oke banget tuh. Jadi kalau kita view dari belakang oke, dari depan oke, dari atas juga oke, dari samping karena mungkin agak dari ban itu agak lumayan kurang asik lah, kurang oke lah buat teman-teman. Nah, terus kita coba lihat dari segi apa nih,
kita lihat dari segi interior. Kita coba lihat interiornya seperti apa. Nah, kita lihat dari segi interior mobil Datsun seperti apa. Kita lihat dari door trim. Sebenarnya kita harusnya dari kanan, tapi kita dari kanan agak susah karena ada mobil. Dari door trim ini saya baru lihat, terus terang pernah pakai tapi agak baru lihat. Ini ya sebenarnya normal. Ini lebih ke selera masing-masing pabrikan aja. Agak aneh ada di sini seperti ini, tapi ini buat air kemungkinan. Jadi buat naruh air. Nah, terus kita coba lihat. Nah, ini salah satu yang dikeluhkan sama teman-teman yang biasa bawa mobil kecil ya. Jadi kekurangan mobil ini adalah dari segi nih. Jadi ininya tuh sempit. Jadi ruang kabinnya sempit. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat ruang kabinnya. Nah, kita lihat. Nah, ini salah satu kekurangan yang ada di mobil mobil Datsun. Tapi ya mungkin kalau teman-teman bisa coba masing-masing lah. Ini kan masih di tinggi masing-masing lah. Tapi ini salah satu yang banyak dikeluhkan. Kalau dari segi dashboard, dari interior ini oke. Ini oke banget. Cuman yang ini mungkin menurut saya agak cukup ganggu nih. Di sini agak cukup ganggu, justru makan tempat. Ini untuk ini makan tempat. Biasanya kayak contoh gini ya. Ini fungsinya agak nggak jelas. Jadi biasanya kan gigi di sini nih, transmisi di sini segala macam. Jadi ketika di sini penuh. Jadi ini di sini juga nggak bisa didudukin. Di sini nggak bisa didudukin. Di sini juga kita nggak bisa, jadi sempit. Jadi nggak ada yang bisa ini nggak tahu nih yang bagian desainnya kenapa ada di sini. Kenapa di atas sekalian ini kosong gitu. Jadi kayak mobil model Grand Max atau Luxio. Kenapa nggak di atas sekalian? Nah, ini nggak tahu. Tapi menurut saya ini salah satu PR yang harus dihilangkan dari pabrikan. Tapi ya begitulah. Normalnya mungkin ini naik ke atas sekalian, jadi di atasnya. Menurut kita sih seperti itu. Segi desain oke, cuman ada kekurangan di sini. Jadi agak lebih sempit buat teman-teman yang mau ngambil mobil Datsun. Nah, jadi ininya jadi segini. Jadi ya kalau lurusnya sih ya masih oke lah, masih bisa, masih ya, cuman kepentok ini masih bisa dimundurin sedikit. Terus apalagi dari segi ini masih belum digital, jadi masih pakai jarum. Ini coba kalau kita hidupin seperti apa ya, supaya nanti teman-teman tahu ya. Nah seperti ini ya. Jadi satu titik, jadi itu RPM-nya sama bensinnya. Nah, bensinnya ada di situ. Nah nanti kilometernya ada di sini. Kurang lebih seperti ini. Terus AC-nya ada di sini, audio. Nah, ini saya belum tahu nih audionya nih kecil seperti ini. Kalau memang misalnya mau diganti Android, caranya bagaimana? Mungkin teman-teman bisa komen. Kita belum pernah tahu nih kalau nanti ganti Android, karena ini cuma segini. Nah, mau apa nanti muncul bagaimana? Saya belum tahu nih. Tapi ini modifnya agak susah. Jadi ini terlalu gambut menurut saya, terlalu besar nih untuk ukuran ininya. Untuk ukuran dashboardnya ini terlalu besar dengan mobil yang ukuran kecil. Terus apalagi kita coba lihat belakangnya. Dikunci. Kita coba lihat belakang. Nah, kita lihat belakang. Belakang dari sana deh, susah. Kita lihat dari belakang, supaya nanti teman-teman bisa yang mau beli mobil Datsun gambarannya dari belakang. Door trimnya ya oke lah segini, gak ada masalah, sama dengan mobil-mobil lain. Nah terus kita coba lihat duduk di belakang. Nah ternyata di belakang ini surprise banget. Ternyata di belakang itu lebih lega dibanding di depan.
Karena tadi saya bilang ketika di depan tuh ada apa, transmisi di sini, otomatis dia jadi kecil. Tapi di belakang ketika nggak ada, kita bisa ngangkang lebar. Jadi bisa. Jadi lebih lebar, lebih enak, malah lebih nyaman di belakang menurut saya. Untuk baris tengah itu lebih nyaman, lebih enak untuk baris tengahnya. Nah, depannya agak bermasalah, terlalu terlalu sempit lah untuk ukuran depannya. Tapi kelebihannya ternyata di belakang lebih nyaman. Nah, lebih nyaman ya. Oke, itu objektivitasnya seperti itu. Kita coba lihat dari baris ketiga. Nah, kita lihat. Wow. Nah, kita lihat baris ketiga ya. Ini kebetulan 3 baris ya, teman-teman, nyari 3. Nah, ini baris ketiga, ini sebenarnya ini sebenarnya ada kursi ini, ada kursi yang bisa dilipat ke belakang ya. Jadi menurut saya sih ini sebenarnya opsional aja. Jadi ini cadangan aja. Jadi aslinya sebenarnya ini buat bagasi, tapi teman-teman bisa pergunakan, misalnya punya anak kecil lah, 2 misalnya yang masih kecil-kecil, kalau memang dibutuhkan. Tapi saya lihat juga banyak yang nggak dipakai untuk kursi belakang, rata-rata ini pakai untuk bagasi. Kelebihannya ya pasti lebih lega ya, lebih lebar untuk bagasi dibanding yang 2 baris. Tapi kekurangannya jadi desainnya jadi agak lucu dengan adanya 3 baris ini ya. Plus minusnya seperti itu. Nah, kurang lebih interiornya dan eksteriornya seperti itu, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman pertimbangkan untuk pembelian mobil Datsun. Jadi ada beberapa yang biasanya teman-teman bisa dapatkan ya. Jadi kalau untuk mobil ini kelebihannya itu pasti irit. Jadi mobil ini terbilang irit untuk kelas LCGC ya. Dia bisa 1:17 dalam kota, sampai 1:20. Mungkin mentok-mentoknya kalau udah bermasalah sekitar 1:15 masih bisa, masih sanggup. Jadi ini buat online banyak yang pakai karena mobilnya irit. Nah, terus dari segi mesin juga mobil ini bandel. Jadi mobil ini bandel ya, bisa diandalkan lah, karena memang basisnya ya Datsun, itu udah pengalaman lah, Nissan Datsun udah pengalaman. Jadi dari segi mesin nggak ada masalah, teman-teman. Ini mobil bandel. Spare part juga terbilang murah. Jadi kelebihannya teman-teman bisa dapat spare part yang agak murah. Terus kemudian harganya juga teman-teman bisa dapat murah. Dengan mobil tahun 2015 2016, teman-teman bisa dapat harga mobil di bawah 70 juta. Jadi tinggal cari mobil yang bagus. Jadi harganya cukup murah. Nah, tapi ya ini ada tapinya. Dengan segala kelebihan itu pasti ada kekurangan ya. Yang paling gampangnya itu terkesan mobil ini memang semua orang terkesan mobil murah. Karena dari awal LCGC doang nih yang keluarnya. Jadi nggak ada mobil mewahnya, nggak ada mobil menengahnya. Kesini-sini doang ada namanya Cross. Jadi ini kekurangan dari mobil ini. Kesannya kesan mobil murah, jadi kesannya itu. Nah, terus yang tadi kita udah lihat dari segi interior, kabinnya agak lumayan sempit. Untuk depan terutama ya, yang tengah juga nggak ada masalah, sama dengan mobil-mobil lain. Terus kalau dari beberapa pengalaman, materialnya kurang bagus. Jadi kadang-kadang ya terlalu tipis lah. Jadi ya pengalaman itu, tapi saya juga nggak ngulik, beberapa memang itu menurut teman-teman materialnya kurang bagus. Nah, terus mobil ini handlingnya, yang pasti handlingnya. Jadi rata-rata dari shock breaker, handlingnya kurang mantap. Nah, cara ngatasinnya ya ganti bannya. Mungkin bisa jadi shock breakernya diganti, bisa jadi itu akan lebih mantap lagi. Kalau menurut saya sih ganti ban juga udah lumayan oke. Handlingnya akan lebih mantap lagi, lebih bagus lagi kalau misalnya bannya diganti lebih lebar lagi. Karena ini kayak bannya agak terlalu kecil lah untuk ukuran mobil seperti ini ya. Coba kita lihat tuh. Jadi kayaknya nggak proporsional, bannya itu kecil banget. Jadi mobil dilebarin sedikit supaya lebih napak lagi. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Teman-teman monggo kalau mau nyari dengan budget 65 juta, tinggal bawa mekanik, kira-kira mobil ini oke apa enggak. Itu secara harga ya semua mobil sebenarnya sama, tinggal teman-teman cari mobil yang oke apa enggak. Jadi secara harga ya masuk-masuk aja, secara mesin oke segala macam. Nah, yang perlu teman-teman pertimbangkan, yang mobil ini enggak sebanyak mobil yang lain. Jadi walaupun spare partnya murah, tapi enggak sebanyak mobil-mobil seperti Xenia Avanza. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau konsultasi monggo mampir ke garasi atau lewat WA. Kita coba nanti kasih masukan mobil-mobil ini perbaikannya kira-kira apa aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.